7 tip bisnis untuk memulai bisnis untuk pemula. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal share ke kalian kembali tentang bagaimana kita untuk memulai sebuah bisnis. Banyak dari kita masih bingung untuk bagaimana cara memulai sebuah bisnis. Nah, aku bakal share ke kalian 7 tips sukses memulai bisnis untuk pemula. Yang pertama di sini adalah fokus pada satu peluang bisnis. Seiring dengan semakin berkembangnya dunia maya, saat ini seakan-akan semua hal dapat menjadi peluang bisnis. Dengan begitu, banyaknya peluang yang dapat diambil, mungkin kita akan bingung dalam memilih satu peluang yang akan dikembangkan, hingga banyak orang yang malah mencoba untuk mengembangkan banyak peluang dalam waktu yang bersamaan. Dan yang pertama di sini adalah kita sebagai pembisnis pemula, kita dituntut untuk memfokuskan diri terhadap satu peluang bisnis saja. Tidak usah mengambil atau tidak usah mencoba-coba peluang bisnis yang lainnya. Karena kenapa? Ketika mencoba banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan, itu pasti tidak ada yang namanya fokus di sana. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan kamu gagal atau tidak berhasilnya untuk memulai sebuah bisnis. Nah, yang kedua di sini adalah lakukan hal yang kamu sukai. Dalam melakukan apapun juga, jika kita menyukai apa yang kita lakukan, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, bukan karena paksaan sehingga bisa lebih maksimal. Segala pekerjaan jika digeluti dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena itulah banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak umum pada saat ini. Namun bagi kita yang bercita-cita untuk menjadi pengusaha, jangan memulai bisnis hanya karena melihat untung yang besar ataupun terlihat keren atau juga karena disuruh. Biasanya hal yang baik untuk dilakukan ketika mulai bisnis adalah berdasarkan hobi. Nah, untuk bagaimana kita memulai sebuah bisnis menjadi sukses adalah dari peluang bisnis yang kamu sukai. Seperti yang telah aku sampaikan di video-video sebelumnya, kamu cari dulu passion yang ada dalam diri kamu. Misalnya kamu tipikal orang yang suka berbelanja, kamu bisa melihat peluang bisnis di sana. Misalkan kamu bisa menjual produk-produk yang sekiranya orang juga membutuhkan barang tersebut. Contohnya, kamu suka berpakaian dan sering belanja di e-commerce. Nah, kamu bisa untuk pertama kali memfokuskan untuk berbisnis di bidang fashion. Oke, yang berikutnya di sini adalah kuasai segalanya tentang bisnis kamu. Di awal memulai bisnis, umumnya jarang ada investor yang berani menaruh uangnya di sana. Namun kesempatan itu bisa datang kapanpun. Jadi kamu harus kuasai betul segalanya tentang bisnis yang kamu geluti dan selalu siap. Yang poin yang ketiga di sini adalah kita sebagai business owner pemula dituntut untuk menguasai segala sesuatu yang menyangkut paut dengan bisnis kita. Jadi sebelum kita menentukan sebuah bisnis, kita sudah berpengalaman. Misalkan yang aku bilang tadi, mau buat bisnis fashion. Nah, kita sudah tahu luar dalamnya bisnis ini. Misalnya kamu sudah mengetahui bahannya apa, supplier yang cocok di mana. Intinya hal-hal yang seperti itulah yang harus kamu kuasai sebelum kamu menjual produknya. Oke, yang berikutnya di sini adalah selalu mau belajar dari orang lain. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada orang yang mengetahui segala hal. Maka itu sangatlah penting untuk bersikap terbuka pada pandangan atau pemikiran orang lain. Dengan berkonsultasi dengan orang lain seperti mentor, teman, atau orang sukses lainnya, kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukannya. Pilihlah mentor atau teman yang sudah sukses dan menjadi penasehat kita. Oke, di sini kita harus mempunyai lingkungan yang mensupport apapun yang kita lakukan. Oke, yang berikutnya di sini adalah hiduplah dengan sederhana. Lupakan semua keindahan dari menjadi seorang pengusaha. Mobil mewah, makan mewah, rumah besar, atau segala hal yang menunjukkan kemewahan. Hiduplah dengan pandangan bahwa kamu adalah pemula yang membutuhkan uang untuk sukses. Dengan begitu, kamu akan lebih menikmati proses menuju sukses dan segala hal yang kamu impikan itu akan datang pada saatnya nanti. Nah, di sini kita dituntut untuk selalu hidup sederhana atau hidup cukup. Yang mana ketika kita menjalankan kehidupan yang sederhana, di alam bawah sadar kita itu masih diarahkan sebagai seorang yang berproses. Jadi kita belum menemukan titik suksesnya, melainkan kita dituntut untuk selalu berproses dan bersabar bahwa suatu saat nanti kita bakal menikmati hasil daripada kerja keras kita ini. Oke, yang berikutnya di sini adalah belajar dari kegagalan. Tidak ada hal yang pasti di dunia ini. Sama halnya dengan dunia bisnis. Ada dua pilihan dalam hidup kita yang menentukan kesuksesan, yaitu maju atau diam. Jika kita ingin maju, maka kita harus menghadapi kegagalan. Karena tidak semua yang kita rencanakan selalu berjalan lancar sesuai keinginan.
keinginan. Justru kegagalan harus terjadi untuk mengajarkan kita, mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang lebih hebat suatu saat nanti. Nah, jangan pernah diam ketika kita bertemu dengan suatu masalah. Karena kenapa? Semakin cepat kita menemukan masalahnya, semakin cepat kita menemukan jalan keluar dari setiap masalah tersebut. Nah, yang terakhir di sini adalah buktikan dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata doang. Perhatikan apa yang kamu katakan. Katakanlah hal yang mampu kamu lakukan. Jangan terlalu banyak bicara tapi kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buktikan apa yang kamu bisa lakukan melalui tindakan, bukan melalui kata-kata. Karena dengan kamu bertindak, orang akan lebih bisa menilai hasil kerja kamu. Poin terakhir di sini adalah jangan cuma bisa mempresentasikan bisnis kamu, tapi aksi untuk memperjuangkan bisnis itu tidak ada sama sekali. Nah, dari poin yang tadi, yang mana yang menurut kamu belum kamu lakukan sampai saat ini? Tolong komen di bawah. Jadi, segitu aja konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Goodbye.